jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala hadinihi wa kulliyatin salihah wa ila rabbina nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Subhanallah jalla subhanallah jalla subhanallah wa ila abadil kathir rasul subhanallah wa fadlillah wa ajma'in subhanallah wa fadlillah wa rasulin wa khurib wa asyqa li baiti al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwah jami'il qulubina muslimin wal muslimat wal mu'minina khususan abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina wa ajdadina amina wa amina wa ikhwanina wa akhwatina wa abnaina wa banatina wa masyayikhina wa ustadina wa liman lahu haqqun alaina wa liman istaba'na haduna bisabab wa lajli wa khusus Bapak Ida Sika, Bapak Haji Ibrahim Ibu Hasanah, Sumaila Ibu Rofia, Sumaila Ki Haji Farid Ma'ruf, wa ila Ibu Hajjah Lailiyah, ruhina wa jasadina. Nas'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yu'afiyana wa yashfiyana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Salam fadilah para alim, para ulama, para kiai, para sahabat, wa berjus kepada mahasiswa mustaqim, juga jamaah sholat maghrib, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki malam yang ketujuh di bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Marilah kita bersama-sama seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Malam ini kita bisa hadir di Majlis Ta'lim Shiratal Mustaqim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Masih melanjutkan tentang 4 sifat takwa yang ditafsirkan oleh menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, Ibu, yang pertama ini at-taqwa wal khawfu minal jalil, memiliki rasa takut dengan Allah. Yang kedua, Bapak yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan, mentafsirkan
mengartikan Al-Quran untuk perbuatan sehari-hari. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, wal amalu bitanzil, mencari tabungan akhirat ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia. Dan malam ini adalah malam yang ketujuh di bulan Jumadil Akhir, yang keempatnya adalah Ar-Ridho bil Qadar. Ar-Ridho bil Qadar, ridho apa-apa yang Allah berikan walaupun kok itu sedikit. Ridho dengan apa-apa yang Allah berikan walaupun kok itu sedikit. Contoh yang mudah, orang berpuasa. Ketika kita puasa, bukan hanya puasa wajib, bukan hanya puasa sunnah. Dari pagi kita belanja. Puasanya kita ini puasanya orang yang suka kumpul-kumpul. Pagi ke pasar, baru mulai puasa. Setelah sholat subuh kita pergi ke pasar, sudah berencana nanti bukanya apa ya, minumnya apa ya. Padahal belum puasa, baru niat puasa dan baru hanya beberapa menit, tapi akal kita, otak kita sudah menuju untuk berbuka puasa. Kata sahabat Ali, orang yang berpuasa itu biarpun sudah tersedia apapun, sebelum ada kumandang azan maghrib, ada sirop marjan, pisang susu, ada kolom, cireng, segala-gala. Sebelum ada kumandang azan, biarpun mata kita melihat, tetapi tidak boleh. Karena apa? Belum waktunya untuk berbuka puasa. Sebegitu beratnya kita masak, sebegitu hebatnya kita beli makanan untuk berbuka puasa. Ketika ada suara azan maghrib, apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad? Yaitu seteguk air. Begitu minum seteguk air yang kita sediakan, meja ini yang tidak kelihatan bojoke, kaki jaburan. Begitu kita minum kenyang, mau kan? Ar-Ridho bil Qadar. Makanya dalam surat Al-Bayyinah ayat 8, surat Al-Bayyinah, bukan ngerti surat Al-Bayyinah lah yakunil. Yuk awalnya waktu yakin insyaallah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab a'udzu wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahum rasulun minallahi yatlu suhufan
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu ulaika hum khairul jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha khalidina fiha radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman Pak, kita wanti Pak, latihan dulu Pak. Berapa apa? Surat apa? Sahabat surat apa? Oh, surat cinta dua. Ada firman Allah, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada kita sekalian dan kita sekalian ridho dengan Allah. Apa-apa yang Allah berikan walau itu qalilun sedikit. Ada orang kaya, ada orang di atas di bawah kaya, ada orang di bawah sedang, yang kaya, yang miskin, yang kaya. Kadang-kadang yang miskin naik menjadi kaya, kadang-kadang yang kaya turun menjadi miskin. Tapi kalau pandangan Haji Muhammad Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada kita di masjidnya kalau kita ini maksudnya apa ini? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kita itu maksudnya apa? Apa kira-kira itu? Maksudnya saja. Lumayan. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Kita balik ke puasa. Kalau puasanya orang yang khusus itu nggak memikirkan tentang bukanya pakai apa. Siapa dia? Rombongan aneh para wali. Kalau kita yang masih ulama atau yang ustaz, kadang-kadang bulan puasa itu dijadikan momen untuk makan yang seenak-enaknya, kebumpung. Kan bahkan di bulan puasa kan fitro rumah itu beradanya. Hari bulan puasa kan, ya tambah. Tambah. Hari bulan puasa, entah serianya. Ya Ustaz. Ini dari teman guru kita ada yang ketiga, dari Indramayu semua ini. Dari mana? Menengah baik, tak perempuan, terus awal apa nanti ini yang baru ini. Sebab yang sebelah paling timur dari Kerangkeng. Ada di Kerangkeng kita ini libur, jadi libur di Kerangkeng. Tidak libur Kerangkeng ini. Terus yang terus jalan. Karawang, namanya Sekuro. Karawang. Kemudian yang pakai kacamata apa lagi? Sudah.
seliat mulut seliat ada sebelah lagi goblok kisah upaya tertentu kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersama-sama mentafsirkan tentang jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk orang-orang yang beriman sehabis sholat maghrib, kita ini sudah termasuk orang-orang alladzina amanu. Ketika ada disebut sebagai alladzina amanu, karena ayat yang ketujuhnya innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul. Apa makna khairul bariyah? Ya artinya apa? Khairul bariyah itu bahan. Khairul bariyah, khairun itu bagus, bariyah itu menusa. Berarti bagus-bagusnya orang-orang yang sehabis melaksanakan ibadah sholat maghrib, kata Allah, khairul. Amin ya rabbal. Mudah surat kisah khairul bariyah itu. Sebab kalau sudah keluar dari rumahnya Allah, udah nggak memikir tentang kewajiban sholat dengan Allah, sunnah dengan Rasulullah, tapi apa? Pandangan kita seakan-akan terpoles dengan sinarnya lampu-lampu neon, sinarnya orang-orang yang naik kendaraan, ada yang rapi, ada yang jelas. Mudah-mudahan kita ini bukan hanya di dalam masjidnya Allah, rumahnya Allah, kita disebut ulaika hum khairul bariyah sampai kita meninggalkan alam dunia, agar kita disebutnya adalah ulaika hum khairul, bahwa saya ini ya Allah nanti buat laporan saya adalah paling bagus-bagusnya bentuk manusia sesuai dengan konsep engkau jadikan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, insyaallah. Amin ya rabbal. Setelah kita sudah beriman dengan Allah dengan sebutan khairul bariyah, jazaa'uhum 'inda rabbihim, Allah akan membalas jannatu 'adnin tajri, surga yang tetap, yang di bawahnya minta ditajri minta ihal anhar, yang di bawahnya mengalir bengawan-bengawan yang jernih. Kalau di dalam surga keterangannya, andaikan kita tidak memakai busana mandi dalam keadaan telanjang, dari atas sudah kelihatan. Karena saking beningnya baju surga. Khalidina fiha, orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga akan selama-lamanya nanti di dalam surga insya. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Walau Allah menentukan dengan jatah yang sedikit, bukan banyak, bukan lebih, hanya sedikit. Inilah kehebatan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiyah rabbah. Ini hanya untuk orang-orang yang takut dengan Allah. Ini lagi penting kalau pangeran berhenti. Begitu rumah ya sinetron kan dia hilang ini, diganti dengan hiburan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu peristiwa itu apa?
Ini seringkali karena apa? Saya tidak mengenal hukum. Biarpun baru melahirkan, ketika ada seorang laki-laki datang, saya layani. Kenapa? Karena saya tidak tahu tentang hukumnya Allah. Makanya saya datang ke rumahku, wahai Nabi Musa, doakan saya agar Allah menerima tobat saya. Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam kepada perempuan tersebut? Ya fajirah, wahai perempuan yang racun, ukhruji, keluar engkau dari rumahku. Secara logika normal, kalau ada seorang perempuan maupun seorang laki-laki yang punya berdosa, dosa apapun yang dia kerjakan, ketika mohon doa dengan orang yang mau dibikin doa, kemudian dengan Allah, masa dia mengusir? Tunggume wadon kinti orang layak. Tidak seperti perempuan biasa, tidak layak. Ya fajiro, wahai perempuan yang racun. Awas aja dengan apa itu dia fajiro. Aja salah paham fajiro. Hari fajiro, betul hari fajiro, pembantu yang racun. Akhirnya apa? Begitu perempuan itu keluar dari rumahnya Nabi Musa alaihissalam, dia otaknya sudah tidak waras lagi, seperti orang yang linglung, kata orang Jawa. Hilang kesadaran, dia berlari menuju tempat yang jauh dari manusia. Dia sujud di hadapan Allah, terlungkap sujud. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Ya Jibril, turunlah engkau, datanglah di rumahnya Nabi Musa. Ada apa? Tanya. Wahai Nabi Musa, perempuan itu silaturahmi datang dengan baik-baik, mohon doa agar doanya disampaikan kepada Allah, biar taubatnya diterima oleh Allah, walaupun dia perbuatannya adalah perbuatan yang dosa besar yang susah untuk dimaafkan oleh Allah, tapi dia mau taubat. Cari Nabi Musa, cari sampai ketemu. Kenapa? Dosanya dia biarpun sebegitu besarnya, dosanya akan dihapura oleh Allah selanjutnya dia mau bertobat dengan Allah. Alhamdulillah. Barang pula kalau sampai kami dosa kami dosa-dosa. Yang sing umah tuku sabran rasi baik kandangnya bersyukur. Mu sing dikandani rumah. Setelah Nabiullah diperingatkan oleh malaikat Jibril, apakah Allah itu ridho menerima seorang pelacur yang setiap harinya berbuat zina dengan orang lain, laki-laki lain? Al-Quran tetap menjawab, radhiyallahu anha. Kalau kita mau dengan Al-Quran, dengan perempuan, radhiyallahu, Allah ridho kepadanya dan kepadanya ridho dengan Allah. Dari kalimat khosyah rabbah, karena orang yang telah berbuat salah kemudian tobat dengan Allah, itu tandanya dia takut dengan Allah. Benar, dicari oleh Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Perempuan itu sudah jauh dari rumah, sudah jauh dari orang. Kenapa? Dia sujud. Kemudian dibangunkan
oleh Nabi Musa, ya Taibah, yang tadi musir dari rumahnya, ya Fajirah. Setelah ini baru dia dikatakan lagi, ya Taibah, wahai perempuan yang bertaubat. Amin ya Rabbal alamin. Radhiyallahu anhu wa radwan. Allah ridho kepadamu dan kepadamu ridho dengan Allah. Kenapa? Karena engkau adalah perempuan yang benar-benar takut dengan Allah. Liman khosya Rabb. Kalau bisa orang yang khosya Rabb itu bukan hanya di masjid. Ini pengalaman kita ziarah. Maaf, ada saksinya juga. Paling susah mengumpulin orang. Diomong kiki, waktu wis nempel aja adus mati sholat di bumi. Aja kene adus sholat dari dingin. Engkau bakal sholat adus jaya yang terbaik. Sing wis kudu ya nonggoni suwe. Nonggoni siapa? Nonggoni wong adus. Dari waktu mandek tak? Mandek beli putar-putar sampai hampir surut. Surut apa? Surut apa? Hah? Terbenar huruf surut. Terbit hari wong cangkem Indonesia dulu anak cangkem Arab suruh Isra. Tapi Allah memberikan satu nikmat, biarpun hanya waktu 5 menit karena sholatnya sholat subuh, yang jadi masalah takut mereka ketinggalan, menghargai mereka. Ya iya, begitu datang nunggu orang 2-3 orang, sing telu mah bening, sing 40 pitune butek, wis butek manggune. Coba dibayangkan. Kembali kepada fokus masalah. Akhirnya apa? Setelah At-Taibah, seorang perempuan dibangunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mohon maaf, afwan kasiron ya Taibah, maafkan hambamu ini ya Taibah. Walaupun seorang Nabi, tetap Nabi juga manusia, yang belum ada khusus al-maksud, tapi Nabi juga manusia. Maafkan. Malaikat Jibril ngomong, ya Musa, ada yang lebih buruk, ada yang lebih jelek dari perbuatan perempuan ini yang asalnya. Siapa mereka? Mereka adalah man tarikus sholat, orang yang sengaja meninggalkan. Hati-hati kita semua, hati-hati. Jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah yang sudah difardukan